Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa hutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para masyayikh dan seluruh jamaah Mushola Darul Huda yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, fi hadhil haflah al-mubarakah. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, yang pada pembahasan kita sampai kepada zikir-zikir ketika Ramadan atau saum. Nah, maka kita selingi dulu. Pada pekan lalu kita membaca kitab Takrib atau kitab Fathul Qorib, ya, yang disebut dengan matan Abu Syuja, karena yang menulisnya adalah Syekh Abu Syuja. Dan Abu Syuja ini artinya adalah bapaknya orang yang pemberani. Asy-syaja'ah itu artinya keberanian. Pemberani karena beliau selalu memberikan masukan kepada khalifah, kepada pemerintahan. Dan kemarin kita membahas khusus tentang bab saum, tentang saum. Nah, sekarang kita membaca kitab yang ditulis oleh Izzuddin Abdus Salam atau Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami. Beliau ini adalah dijuluki sebagai Sultanul Auliya, Sultanul Ulama, ya. Sultanul Ulama, ada Sultanul Auliya. Sultanul Auliya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau Al-Izz bin Abdus Salam ini adalah Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Itu karena beliau ini seorang yang sangat mendalam dalam ilmu din agama, maka disebut dengan Izzuddin. Izzuddin itu artinya adalah Iz itu artinya mulia,
Din itu agama, berarti kemuliaan agama. Sama seperti Imam Nawawi juga bukan asli namanya. Beliau juga punya yang nama julukan. Julukannya beliau adalah, Imam Nawawi itu disebut dengan Muhyiddin, penghidup agama. Itu beliau, walaupun beliau sendiri tidak mau disebut Muhyiddin, karena memang begitulah orang-orang alim itu nggak mau disebut orang alim. Bahkan kalau disebut orang alim justru harusnya merasa sedih dan merasa direndahkan kalau disebut alim. Karena apa? Kata Ibnu Athaillah, inna ajhalan nas man taraka yakina fi nafsih li dhanni ma indan nas. Jadi seorang yang paling bodoh itu adalah orang yang percaya atau yang meninggalkan keyakinan diri sendiri untuk mengikuti keyakinan orang lain. Apa maksudnya? Misalkan ada orang lain yang menyebut, waduh, hebat bener ini, alim, pinter, jago. Nah, kalau kita percaya sama orang itu dan kita mengakui, kemudian kita seolah-olah meyakini apa yang dikatakan orang, maka disebutnya orang paling bodoh, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena dia meninggalkan keyakinan diri sendiri. Yakin apa yakin? Yakin dirinya banyak kekurangan. Yakin dirinya banyak, disebutnya dosa itu apa? Yang harus dihalangi itu punya aib ya, banyak aib pada dirinya. Tahu, orang lain memang nggak tahu, tapi dirinya punya aib. Nah, itu bodoh, paling bodoh-bodohnya orang meyakini keyakinan orang, meninggalkan keyakinan sendiri. Ini sebagai selingan. Jadi kita membaca kitab yang yang ditulis oleh Al-Izz bin Abdissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, kitab yang ditulis Syekh Al-Izz ini adalah kitab namanya Maqasidus Shaum. Ini bisa beli di Tokopedia atau di toko-toko online, Tokopedia, TikTok, kemudian Shopee dan lain sebagainya. Saya tidak di endorse, tidak, tapi kalau mau beli silahkan, murah meriah, cuma 10.000 harganya. Ini Maqasidus Shaum. Apa artinya Maqasidus Shaum? Maqasid itu jamak dari maksud, tujuan. Jadi Maqasid itu tujuan-tujuan. Shaum tujuan-tujuan puasa. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi wa fihi asyratu fusulin. Kitab ini adalah kitab tentang saum. Di dalamnya ada asyratu fusulin, 10 pasal. Al-faslul awalu, pasal yang pertama, fi wujubihi, tentang wajibnya saum. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang dibaca, ayat tentang kewajiban shaum.
surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, dituliskan. Kutiba itu asal katanya dituliskan. Nah, ini yang disebut dengan fi'il dengan mabni majhul. Kutiba yang asalnya kataba, kalau kataba itu menulis, kalau kutiba itu dituliskan. Maksudnya dituliskan ini apa maksudnya? Diwajibkan, tertulis kewajibannya. Jadi kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian asyamu, siam. Kenapa nggak disebut saum? Karena kalau saum itu dalam pengertian di Al-Quran, saum itu artinya adalah as-sukutu. Sukut itu apa? Diam, tidak berbicara. Sukut itu tidak berbicara. Asumtu ya, asumtu itu artinya diam. Kalau kata orang Sunda ngabetem, ngabetem, diam, gelenggem, nggak ngomong apa-apa, itu namanya saum. Cicing wae, nah itu kata orang Bogor itu ya. Kata orang Bogor itu cicing wae. Itu ngomong, itu namanya saum. Kalau siam apa siam? Kalau siam itu adalah al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i. Sebenarnya termasuk wal qauli wal kalami. Nah, itu juga termasuk kalam. Jadi siam itu artinya adalah menahan dari akal itu makan, kemudian syurb itu minum, kemudian wal jima'i, dan menahan dari jima. Nah, kemarin sudah dibahas, jima itu artinya adalah kumpul, campur. Iya. Enggak, manusia. Kalau kebo nanti namanya zina. Jadi kalau jima itu kumpul manusia antara suami dan istri, itu disebut jima. Kalau kumpul kebo itu zina bahasa Arabnya. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu kumpul kebo, mendekati kumpul kebo. Enggak boleh. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi itu perbedaan antara saum dengan siam. Kalau saum sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau itu saum, tidak berbicara kepada orang yang bertanya, kenapa kamu punya anak padahal kamu tidak punya suami. Nah, maka kamu saum saja, jangan ngomong. Kalau siam ya ini nih yang surat Al-Baqarah ayat 183. Alaikumus siam. Baik. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba asalnya kataba alaikum asyam. Itu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. Maka ini dalam ilmu usul fikih namanya syar'un man qablana. Itu yang kemarin 8 itu Pak Haji. Ada Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Yang 8 itu. Nah, ini syar'un man qablana ini termasuk kepada yang disebut dengan turukul istinbat. Turuk itu artinya jalan, bukan bahasa Jawa ya, ini jangan di bahasa Jawa. Turuknya turuk bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa turuk, bobo. Oh jorok. Makanya ojo basa Jawa, bosanya basa Arab. Ya. Bahasa Arab turuk itu artinya jalan. Jamak dari torikun menjadi turukun. Turukun itu berarti berbagai macam jalan.
Nah, turukul istinbat ini adalah berbagai cara atau metode untuk istinbat. Istinbat itu mengambil hukum, diantaranya adalah syar'un man qablana, syariat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah saum namanya. Diantaranya ada lagi yang lain seperti haji, kemudian kurban, kemudian apa lagi? Apa? Ya, sunat atau khitan ya. Kita sudah nyebutnya sunat. Pada itu maksudnya khitan. Hukumnya khitan itu sunnah. Tapi sekarang menjadi wajib gitu. Tadinya sunnah tapi mau jadi wajib. Kenapa? Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak karena itu sesuatu yang wajib tidak sempurna kalau tidak ada itu, maka hal tersebut menjadi wajib. Jadi kalau tidak khitan nanti sholat fardunya menjadi tidak abdul. Kenapa? Karena masih ada kulupnya. Di situ masih terdapat kotoran, tidak bersih. Kalau membersihkannya itu repot itu kalau masih ada kulup di hitan mah. Jadi masih ada kulit ujungnya. Susah itu buangnya. Sudah dibuang saja masih susah. Harus ngeden, harus dehem. Itu baru bersih. Nah, nanti menjadi gara-gara itu menjadi masuk neraka kata Rasulullah. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara tidak bersih atau banyak masih terdapat sisa air kencing. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini syar'un man qablana. Ada yang dipakai, ada yang tidak. Yang dipakai ya ini saum ini. Dipakai lagi dulu ada, sekarang dipakai lagi zaman Nabi Muhammad. Ada yang enggak dipakai. Contohnya apa? Kemarin sudah dicontohkan menikahi dua istri adik kakak itu dulu mah boleh, sekarang haram hukumnya. Kalau ada kalimat di dalam Al-Qur'an illa maqad salaf, itu artinya syar'un man qablana, yang tidak dipakai lagi. Itu syariat yang tidak dipakai lagi. Juga sudah dicontohkan kemarin, yaitu bertobat di zaman Nabi Musa harus bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu kalau mau bertobat baru diterima oleh Allah. Tapi sekarang enggak dipakai lagi. Tidak boleh bunuh diri. Itu sepertinya masih dipakai oleh orang Jepang sekarang itu. Hara kiri apa hara kanan itu? Hara kiri ya. Hara kanan, hara kiri. Ada banyak katanya di situ tempat di samping rel kereta banyak tulang. Kenapa di situ tempat bunuh diri untuk hara kiri itu? Nah, untuk Islam tidak boleh sekarang. Tidak boleh bertobat dengan bunuh diri. Bertobatnya dengan taubatan nasuha, dengan sholat, dengan tidak melakukan lagi dosa yang sudah dilakukan. Itu namanya nadam. Nadam itu menyesal. Tidak boleh kembali kepada apa yang dilakukan. Walaupun ternyata banyak yang pasti kembali. Tapi Allah memberikan satu kekuatan bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa apapun itu kecuali syirik. Dalam bahasa Al-Qur'annya ayyusyroka. Ayyusyroka itu majhul juga nih. Yusroka itu majhul juga, bukan maklum. Kalau maklum ayyusrika. Kalau kita pikir harusnya ayyusrika. Kenapa? Artinya orang yang musyrik. Tapi ini kenapa ayyusroka? Karena artinya bahwa dia dibuat menjadi musyrik. Nanti itu panjang, itu pembahasannya panjang. Jadi sama seperti ada mukhlisin, ada mukhlasin.
Bedanya apa? Arti dari mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang-orang yang diikhlaskan. Kalau menurut kaidah mah harusnya mukhlisin. Maka dalam Al-Quran di surat apa tuh? Al-Bayyinah ya, mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mukhlisin. Tapi di ayat lain ada mukhlasin, orang-orang yang dibuat ikhlas. Jadi tingkatannya itu yang tinggi adalah mukhlasin, karena dia dibuat ikhlas gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang ininya pembahasannya, kita lanjutkan dulu. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan dulu boleh, nggak apa-apa, di stop dulu nggak apa-apa. Iya silakan Pak. Ya? Syirik sama musyrik kan gitu. Nah, Oh. Ini tadi udah kita tanya. Syiriknya bukan pakai sin. Dan bukan syirik orang Sunda. Orang Sunda itu syirik pidik. Jahil kaniaya itu orang Sunda itu. Ini beliau orang Sunda nih. Syirik loh. Jangan syirik kamu. Syirik itu bahasa Arabnya adalah Musyrik. bukan yang syirik yang ini. Syirik bahasa Sunda, bahasa Arabnya itu adalah disebut dengan hasad. Itu syirik. Kalau syirik itu menduakan, mentigakan Allah, itu pakai shin. Syirkun pakai kaf, syaraka. Bukan pakai kop juga. Kalau pakai kop artinya berjemur matahari. Maka disebut dengan syuruq, itu terbitnya matahari. Nah, kalau ini syirkun, shin, ro, shin besar itu yang 3 titiknya. Yang bacanya itu kalau menurut ilmu tajwid itu bacanya dengan cara atau makhrajul huruf itu disebut dengan tafasyi. Tafasyi itu menyebar. Shin itu menyebar, nggak boleh sin. Jadi kalau syirik berarti orang termasuk musyrik berarti. Bukan. Kalau syiriknya pakai sin, kemudian ro dan kop, itu artinya nyolong. Itu pakai kop ya. Jadi beda pengucapan sudah artinya jauh. Makanya itu yang disebut dengan makharijul huruf. Tidak boleh beda. Jadi kalau saroka dengan saroko beda. Kalau syaroka itu artinya menduakan, mentigakan, mengempatkan, menyamakan, menyamaratakan. Itu syaroka namanya. Syaroka itu bareng gitu. Kalau misalkan ada seseorang nih babatiri mau ke pasar, kemudian saya mau mengikutinya. Ana syausyariku babatiri ila suq. Saya mau bersama babatiri ke suq, pasar. Jadi syaroka itu menyertai, menyamakan, bersama, syaroka. Terus hukumnya maksudnya kalau Yang syirik yang mana nih? Musyrik gitu. Yang mana nih? Tadi. Yang musyrik ini? Syirik lah, S gede. Oh, yang syirik. Syirik. Nah, termasuk kepada dosa besar dan tidak diampuni. Itu syirik. Maka bahasanya ayyushroka. Jadi nggak diampuni itu. Yang lain dosa diampuni. Mau zina, mau mencolong, mau membunuh dan lain sebagainya, itu semua diampuni. Kecuali syirik itu nggak diampuni. Ya musyrik itu. Bedanya syirik dengan musyrik. Kalau syirkun artinya itu isi masdar. Syaraka yasyriku syirkon, syirkan ya. Syaraka yasyriku syirkan. Syirik itu masdar. Namanya masdar itu kalimat isim. Kalau musyrik isim juga, tapi isimnya isim fa'il. Jadi asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun. Nah, fahuwa musyrikun. Orang yang syirik, orang yang menyekutukan disebut musyrik. Orang yang Islam disebut muslim. Orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang apalagi? Muhsin. Itu orang yang berbuat
baik. Berarti ada kata benda yang melanjutkan syirik berarti jadi musyrik gitu. Nah, itu jadi musyrik itu isim fa'il. Dalam ilmu shorof namanya isim fa'il. Itu disebut dengan pelaku. Itu dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il itu pekerjaan, fa'il itu yang mengerjakan, maf'ul itu yang dikerjakan. Ada 3. Ya, dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, objek itu isim maf'ul. Kalau apa tadi? Yang subjek itu pelaku. Disebut dengan fa'il, isim fa'il. Jadi musyrik itu artinya orang yang pelakunya. Bedanya itu kan musyrik sama syirik. Kita ditanyain. Oh iya. Kan kalau syirik temennya dengki. Gitu bukan. Nah, ini yang tadi. Itu syirik bahasa Sunda itu mah. Syirik bahasa Betawi itu mah. Betawi dengki. Iya, makanya itu namanya kalau bahasa Arabnya itu adalah hasad. Bahasa Indonesia, bahasa Sundanya syirik. Dengki. Kamu syirik dengki kepada saya. Berarti Itu hasad. Berarti penyerapan bahasa Indonesia sama bahasa Arab gitu. Iya. Syiriknya itu artinya hasad bahasa Arabnya. Kalau ngomong syirik berarti bahasa Indonesia menyerap bahasa Arab. Syirik. Apa Iya. syirik baru? Ya, beda jadinya. Iya, Pak Haji. Kalau di akad nikah biasanya jawaz tuka, berarti tukanya menjadi maf'ul. Maf'ul itu. Pengertiannya kepada ya, apa? Saya tinggalkan kepada apa dengan. Gitu. Biasanya kan banyak. Oh iya. Itu jawaztuka itu disebutnya itu mabninya atau bukan mabni, apa namanya? Disebutnya itu udah sulasi mazid. Itu bentuknya udah sulasi mazid. Jadi dari wazan fa'ala yufa'ilu, zawwaja yuzawwiju. Kalau zawaja artinya bersanding. Kalau zawwaja artinya menyandingkan. Jadi kalau zawwajtuka, saya sandingkan engkau dengan jawaztuka ibnati, saya kawinkan, saya nikahkan engkau dengan anakku dengan nama nih itu. Saya nikahkan engkau. Jadi menikahkan, bukan menikah. Jadi kalau jawaza itu menikah, kalau jawaza artinya menikahkan. Sama dengan nakaha artinya nikah. Kalau ankaha menikahkan, maka ankahtuka juga sama. Jadi boleh jawaztuka, boleh ankahtuka, boleh. Itu ankahayun kiwa itu artinya menikahkan. Itu namanya sulasi mazid. Jadi sudah 4. Jadi tadinya itu zawaja, zai, wawu dan jim. Ditambah pakai tasdid wawunya jadi zawaja. Jadi 4 itu. Yang dimaksud pengertiannya itu jadi saya nikahkan engkau. Jadi ke laki-laki. Di sini ada laki-laki nih, calon mempelai laki-laki. Nah, jawaztuka itu saya nikahkan engkau kepada anak laki-laki. Ngomongnya ibnati kepada anak saya. Kepada anak saya, ibnati. Nah, di situ disebut ada 2 maf'ul. Maf'ul lain, ada 2 maf'ul. Maf'ulnya maf'ul yang laki-laki, maf'ul calon perempuan. Ada anta, ada hiya. Anta kamu, hiya dia perempuan. Jadi 2 maf'ulnya di situ, karena maf'ul bisa 2, bisa 3. Maf'ul itu macam-macam, ada macam-macam, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul min ajli, ada maf'ul bih, ada maf'ul minhu, banyak. Itu adanya di pelajaran tasrif, al-amsilatut tasrifiyah itu. Kalau yang membahas tentang ujungnya
A, I, U, E, O itu namanya ilmu nahwu. Kalau ilmu tasrif itu yang membahas tentang perubahan kata dari doroba menjadi yadribu, kan itu berubah. Nah itu kenapa jadi doroba yadribu? Nah itu namanya tasrif. Kalau kenapa dibaca faslun atau kitabun atau ismi, kenapa ismi? Kenapa nggak ismu? Nah itu namanya ilmu nahwu. Taguyurul awahir, berubahnya akhir atau harokat atau syakal, itu namanya ilmu nahwu. Jadi gabung tasrif sama nahwu. Itu sejoli itu, nggak bisa dipisah. Sejoli. Makanya sering disebut nahwu sorof. Itu dua sejoli. Kalau kitab yang membahas yang bareng satu berdua itu diantaranya adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu kitab Alfiyah 1000 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah itu sering dipakai oleh anak-anak menjadi selawatan. Itu atau kalau sudah mulainya kalamuna labdun mufidun kastaqim. Nah itu jangan ketukar dengan ada yang namanya ilmu tasrif jurmiyah juga, imriti. Kalau imriti kalamuhum labdun mufidun musnadun. Kalau alfiyah kalamuna labdun mufidun kastaqim. Itu beda. Tadi baru sampai kutiba ya. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Maknahu la'allakum tattaqunan naro, yaitu supaya kamu takut kepada nar, api neraka. Supaya takut. Jadi kenapa diwajibkan puasa? Supaya takut pada neraka. Dengan apa? Bisaumihi, dengan saumnya itu. Dengan saumnya itu kamu menjadi takut dan selamat dari api neraka. Fa inna saumahu, karena saumnya seseorang itu sababun, menjadi sabab ligufroni dzunubi, untuk ampunan dzunub, dosa-dosa al-mujibati, yang menyebabkan linnari, masuk neraka. Gara-gara saum tadinya mau masuk neraka enggak jadi, ora jadi. Karena apa? Karena saum. Ora sido, ora melebu. Itu asup. Itu asup. Jadi nggak masuk karena sudah saum. Maka saum itu junnatun, sebagai tameng gitu. Nah ada nanti di dalam hadis kalau itu ya. Di dalam hadis itu lakum tattaqun, itu maksudnya. Bis. Ya? Tapi ada nggak yang membedakan antara puasa orang sebelum kita sama yang sekarang puasa? Ada, banyak perbedaannya. Di antaranya sebelum kita ini, sebelum zaman Nabi Muhammad, ada yang namanya saumnya Nabi Daud. Saumnya Nabi Daud berapa? Hari ini saum, besok enggak. Kemudian saumnya kalau orang-orang Nasrani dulu itu 40 hari. 40 hari. Beda. Nah, puasa itu setiap habis puasa terus 6 hari berikutnya. Ya. Sawalan. Itu hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya, bukan wajib. Yang wajib itu 30 hari. Yang 6 hari itu adalah disebut dengan nawafil, tambahan. Ya. Kalau di Jawa namanya sawalan. Ya sawalan itu tambahan.
extension, bukan extension, apa namanya? Sebagai pelengkap, sama seperti dengan sholat sunnah rawatib. Itu juga sunnah hukumnya, bukan wajib. Tapi bagi orang-orang yang sudah suluknya benar, apa itu suluk? Suluk itu sedang berjalan menuju ma'rifatullah. Ada yang jadi suluk itu orang yang sedang berjalan menuju ma'rifatullah. Itu ada dua macam, ada yang khos, ada yang am. Kalau yang khos itu suluknya, torikohnya beda, harus punya mursyid, nggak boleh sendirian, harus punya guru. Ada contohnya kalau di kita itu ada yang namanya torikoh Qadariyah Naqsabandiyah, itu Abah Anom misalkan. Kalau baca tahlil harus sekian ratus, itu namanya suluk yang khos. Nah kalau seperti kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang suluk, walaupun suluknya suluk am. Suluk am itu ya bebas saja, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, itu suluk juga. Itu namanya orang yang murid, sedang mengharapkan ma'rifat kepada Allah. Maka dia harus diawali dengan ma'rifat kepada diri sendiri. Karena man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang paham diri, tahu diri, maka dia akan tahu Tuhannya. Jadi harus tahu diri dulu, baru akan tahu Allah. Itu selalu itu. Suluk itu namanya. Suluk itu perjalanan. Maka ada hadis yang mengatakan man salaka thoriqan, barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, yang untuk menuju kepada majelis ilmu, nah itu salaka, berjalan. Suluk orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Suluk ini nanti ada pembagian 3, ada syariat, ada amal, itu ada amal syariat, ada amal thoriqat, ada amal hakikat. Tidak bisa kita masuk ke amal thoriqat kalau amal syariatnya belum dikerjakan. Apa saja itu? Panjang, tapi sedikit aja nggak apa-apa. Amal syariat itu apa? Pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Nah, itu. Takwa itu apa? Membersihkan diri. Maka ada sebelum sholat yang namanya wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu itu adalah bentuk dari taubat, membersihkan secara fisik. Kalau taubat itu membersihkan secara psikis, batin kita yang dibersihkan, itu namanya taubat. Harus taubat dulu baru nanti takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu disebut dengan takwa. Maka takwa ini sebagai baju, sering disebut waliba suhud takwa, dan bajunya adalah takwa. Di takwa ini sebagai baju, bukan kita. Tidak bisa bukan tidak bisa, nggak pantas pakai baju kalau belum bersih dari kotoran, belum mandi, belum wudu, belum tobat. Sama orang masa udah pakai baju baru aja padahal belum mandi. Nah itu. Kemudian setelah pakai baju, maka harus istiqomah, jangan dibuka di mana-mana. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu yang paling baik. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah istiqomah walaupun hanya sedikit. Itu. Afdhalul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amal
itu adwamuha, dawamnya, selalunya, istiqomahnya, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Jadi kita alhamdulillah kalau sudah istiqomah, kita sholat berjamaah istiqomah, kemudian saum istiqomah, kemudian memberi orang istiqomah, ngaji istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhir. Itu janji Allah. Untuk mendapatkan rahmat maka kita istiqomah di dalam beramal. Jadi itu tadi pertama taubat, yang kedua amal apa tadi? Takwa, yang ketiga istiqomah. Itu amal syariat. Nanti ada lagi amal thariqat. Ada lagi nanti amal hakikat. Nanti beda-beda. Kita teruskan suatu saat nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.